Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semuanya. Kali ini bertemu lagi pada materi Bahasa Indonesia. Tentunya kalian sudah sering membaca mengenai buku tentang perjalanan hidup seseorang, pahit manis kehidupan yang dilaluinya sampai mereka ini mencapai puncak karirnya. Disebut apakah itu? Nah, betul sekali. Bacaan seperti itu disebut dengan biografi. Kali ini saya akan menguraikan lebih jelas tentang biografi. Simak uraiannya berikut ini. Salam literasi, hai sahabat bahasa. Kali ini kita akan belajar untuk memahami teks biografi. Apakah kalian memiliki tokoh idola? Serta siapakah tokoh idola kalian? Nah, jika kalian memiliki seorang tokoh idola, biasanya kalian ini pasti tahu mengenai perjalanan hidupnya, puncak karirnya, pengalaman yang telah dilaluinya, serta pahit manis kehidupannya dari awal sampai akhir hayatnya. Oke, perjalanan hidup seseorang bisa dipelajari dari berbagai sumber, salah satunya melalui biografi. Apakah itu biografi? Merupakan suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Teks biografi hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan seseorang dan peran pentingnya kepada lingkungan. Nah, apa saja ciri-cirinya? Meliputi disajikan dalam bentuk narasi. Narasi itu berupa cerita dalam bentuk paragraf. Strukturnya terdiri dari orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Dan yang ketiga, memuat fakta pengalaman hidup seseorang. Jadi pengalamannya itu pasti sudah dilaluinya, benar-benar terjadi. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai struktur teks biografi yang ada 3, diantaranya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi ini biasanya berada di awal paragraf yang berisi tempat tanggal lahir, kehidupan masa kecil, dan gambaran secara singkat biografi keseluruhan hingga pencapaian puncak karir tokoh tersebut, dan dilanjutkan pada urutan peristiwa yang meliputi peristiwa-peristiwa menarik yang dialami tokoh hingga membuatnya di puncak karirnya. Dan yang terakhir, reorientasi. Ini merupakan pendapat penulis mengenai perjalanan hidup tokoh tersebut yang dibiografikan. Ini pada reorientasi ini bersifat opsional, jadi bisa dituliskan, bisa pula tidak disertakan. Selanjutnya, dalam biografi itu kita harus mengetahui 2 poin penting, yaitu keteladanan tokoh dan keistimewaan tokoh. Keteladanan itu merupakan sifat baik, terpuji yang dimiliki tokoh yang bisa ditiru oleh masyarakat, oleh pembaca biografi tersebut. Lalu apa itu keistimewaan? Merupakan hal istimewa yang jarang atau tidak dimiliki tokoh lain. Ya, jadi satu-satunya yang dimiliki tokoh tersebut atau jarang, ya. Misalnya Insinyur Soekarno sebagai pahlawan proklamator. Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tidak hanya pahlawan, misalnya di dunia olahraga. Valentino Rossi misalnya dijuluki sebagai rajanya MotoGP, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya mengenai kaidah kebahasaannya ada 6, diantaranya kata hubung. Kata hubung itu yang menghubungkan antar kalimat, misalnya dan, atau, oleh karena itu, sehingga, meskipun, walaupun, dan lain-lain. Kata kerja. Kata kerja di sini merupakan kata yang menunjukkan suatu kegiatan atau melakukan suatu hal, melakukan tindakan. Kata ganti. Kata ganti ini ada kata ganti orang pertama, ku, orang kedua, mu, dan orang ketiga, nya.
Kata keterangan mengacu pada hal apa yang diterangkan pada kalimat tersebut. Pengacuan di sini untuk menghindari pengulangan kata sebelumnya. Jadi di sini mempertegas dari kalimat atau kata sebelumnya dengan menggunakan kalimat lain, namun maknanya masih seperti kalimat sebelumnya, hanya untuk mempertegas saja. Dan yang terakhir kalimat tunggal. Kalimat tertunggal di sini hanya memiliki unsur subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Nah, ini sebagai contoh teks biografi, misalnya biografi dari Raden Ajeng Kartini. Misalnya lagi biografi Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan 3 filosofi pendidikannya itu. Bisa juga dari tokoh inspiratif, misalnya Khairul Tanjung ya. Jadi dari merintis dari nol hingga mencapai keberhasilannya. Dan masih banyak lagi tokoh yang bisa dibiografikan. Jadi yang biografi itu tidak harus tokoh itu sudah meninggal, namun yang masih hidup dan kita bisa membuat perjalanan hidupnya bisa juga. Jadi kalian bisa mengambil referensi dari berbagai sumber. Bagaimana? Bisa memahami kan mengenai biografi? Yang tentu kalian ingat, biografi itu tidak harus mengenai pahlawan, namun juga bisa mengenai tokoh inspiratif, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh di bidang olahraga, dunia pendidikan, dan lain-lain. Yang penting yang memiliki perjalanan hidup hingga mencapai puncak karirnya. Baiklah, demikian dulu uraian yang saya sampaikan. Sampai jumpa, salam literasi.